Hai sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik bukan? Hari ini kami akan memberikan informasi terbaru mengenai informasi internasional yang akan menambah ilmu serta wawasan kalian semua. China merupakan negara terluas ketiga di dunia setelah Kanada. Pastinya China mempunyai angkatan militer yang kuat dan tangguh serta alat-alat tempur dan pertahanan yang sangat canggih. Nah, di video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai angkatan militer China yang terbesar di dunia. Tanpa basa-basi, simak video berikut. Terima kasih dan selamat menikmati. Amerika Serikat, AS, memperkirakan China diperkirakan akan memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan jumlah berlipat ganda dari sekarang. Melansir Daily Mail, markas besar Departemen Pertahanan AS, Pentagon, mengklaim saat ini kekuatan angkatan militer China sudah setara atau bahkan sudah melebihi AS di beberapa bidang modernisasi militer. Dikatakan juga bahwa militer China telah membuat kemajuan besar dalam pembangunan kapal, pengembangan rudal balistik dan jelajah, serta sistem pertahanan udara terintegrasi. Laporan Pentagon yang merinci kemampuan militer China tersebut, ditolak oleh Kementerian Luar Negeri negara China pada Rabu. Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pada jumpa pers bahwa klaim Pentagon dipenuhi dengan bias. Chunying mengatakan klaim tersebut terjadi ketika ketegangan meningkat antara Beijing dan Washington karena beberapa masalah, termasuk aktivitas militer China di Laut China Selatan yang disengketakan, dan di Taiwan yang berpemerintahan sendiri. Dalam laporan Pentagon disebutkan, selama dekade berikutnya, persediaan hulu ledak nuklir China diproyeksikan setidaknya 2 kali lipat, saat China memperluas dan memodernisasi kekuatan nuklirnya. Saat ini, diperkirakan jumlah persediaan hulu ledak nuklir China berada di bawah 200. Kekuatan nuklir China akan berkembang secara signifikan selama dekade berikutnya karena memodernisasi, mendiversifikasi, dan meningkatkan jumlah platform pengiriman nuklir berbasis darat, laut, dan udara. Lanjut laporan tersebut. Dokumen tersebut juga menambahkan bahwa China telah memiliki angkatan laut terbesar di dunia, dengan kekuatan tempur keseluruhan sekitar 350 kapal dan kapal selam termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama. Sebagai perbandingan, kekuatan tempur Angkatan Laut AS adalah sekitar 293 kapal pada awal 2020, sebutnya. Chat Sebragia, wakil asisten Menteri Pertahanan China, mengatakan pemerintah komunis telah menjadi semakin percaya diri akan mencapai tujuannya untuk memiliki militer kelas dunia pada 2049. China juga menjajaki pangkalan potensial dari Myanmar hingga Afrika dan Amerika Selatan untuk menguji jangkauannya di wilayah laut yang jauh, kata pejabat AS itu dalam forum American Enterprise Institute pada Selasa. Hubungan antara AS dan China telah berada di level terendah dalam beberapa dekade di tengah perselisihan atas berbagai masalah termasuk perdagangan, teknologi, Taiwan, dan Laut China Selatan. Pekan lalu, China meluncurkan 2 rudal ke Laut China Selatan, sebuah langkah-langkah yang dianggap oleh para ahli sebagai pemanasan dan mengirimkan peringatan yang jelas ke AS. China naik pitam sehari setelah Beijing mengira Washington mengirim pesawat mata-mata U-2 Angkatan Udara AS ke zona larangan terbang, yang diberlakukan selama latihan militer tembak langsung di China Utara. China juga mengadakan latihan angkatan laut di Laut China Selatan, yang disengketakan oleh 5 pemerintahan negara. China keberatan dengan semua aktivitas militer AS di dalam dan di atas jalur perairan strategis, terutama operasi kebebasan navigasi, di mana kapal angkatan laut AS berlayar di dekat pulau-pulau yang dikuasai China.
Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berkomentar soal laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat ke Kongres terkait kemungkinan. Ia mengatakan hal tersebut tidak memungkinkan karena konsep politik luar negeri RI, yang memegang teguh sikap bebas aktif. Baca, bukan cuma RI, ini negara target, pangkalan militer, China. Politik luar negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara manapun. Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini. Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yang damai, bebas dan netral, ZOPFAN, dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, AS atau Pentagon ke Kongres menyebut bahwa China hendak membangun pangkalan militer di sejumlah negara. Laporan itu berjudul, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China. Dikutip dari website www.defense.gov, militer AS menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan, termasuk Indonesia. China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi Angkatan Laut, Udara, dan Darat, tulis laporan itu. Dikutip Kamus tanggal 3 September tahun 2020. AS menyebut China menggunakan proyek Belt and Road Initiative (BRIOBOR) sebagai perantara, dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, turut menjadi pesertanya. Proyek ini merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu yang bertujuan membangun infrastruktur darat, laut dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya, di mana BRI menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya, hingga 150 miliar dolar atau setara Rp2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Saat ini, China menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militernya di luar negeri, termasuk kehadiran PLA di wilayah negara lain, termasuk pangkalannya di Djibouti, tulis laporan itu lagi. Beberapa proyek BRI China dapat menciptakan potensi keuntungan militer, seperti akses PLA ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan sebelumnya dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh Samudra Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik untuk melindungi minat yang berkembang. Pentagon juga menyebut soal China yang tengah menggandakan stok hulu ledaknya untuk 1 dekade mendatang. Saat ini China memiliki 200 hulu ledak. Meskipun begitu, sebagaimana ditulis Reuters, pihak China tentu membantah hal tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyebut laporan itu sangat bias. Cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan ilmu kalian. See you next video.